Baik, kita masuk ke tahap audit kualitatif. Audit kualitatif ini adalah audit yang tujuannya nantinya satu memberikan koreksi terhadap peresepan dokter, terutama untuk peresepan antibiotik. Kemudian yang kedua, dia bisa menjadi sebuah pijakan untuk mengevaluasi terkait dengan tata laksana. Sebagai contoh misalnya pasien tipes abdominalis yang biasanya diberikan chlorantraniliprol, bisa saja kemudian dengan audit kualitatif ini kita akan tampak pasien ini sebaiknya mendapatkan ciprofloxacin misalnya. Nah, mungkin juga ada manfaat-manfaat lainnya, tapi memang audit kualitatif ini harus dilakukan setelah eh, ada pemberian antibiotik, kemudian kita memantaunya. Baru kemudian kita memberikan masukan kepada klinisi atau dokter yang memberikan resep tersebut. Nah, untuk audit kualitatif saya membaginya menjadi dua tahap, yaitu tahap absolut dan tahap yang nanti bisa apa ya, multi kategorikal. Nah, perlu diketahui juga bahwa audit kualitatif ini audit kualitatif ini, audit ini eh, sebetulnya adalah audit yang menggunakan kriteria dari Gissens. Penemunya adalah Inge C. Gissens. Namun Gissens sendiri juga sebetulnya me- memodifikasi, memperbarui, memberikan evaluasi dengan metode Konin namanya. Ya, Gissens ini orang Belgia, setahu saya, tapi dia bekerja di Belanda. Nah, di tahap absolut, seperti halnya orang mencari pasangan, manusia mencari pasangan, maka pertanyaan awal adalah apakah dia manusia? Kalau dia tidak manusia, misalnya bangsa jin misalnya, maka stop. Ya, tidak perlu dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Yang kedua, apakah dia laki-laki atau bagi laki-laki dia akan bertanya apakah dia perempuan? Gitu. Kalau dia bukan jenis kelamin dua ini saja yang dari Tuhan, maka juga stop, tidak perlu diteruskan. Artinya kita menolak jenis-jenis kelamin yang ciptaan-ciptaan manusia. Gitu. Stop. Nah, sama. Di tahap absolut ini, kemudian pertanyaan pertama adalah datanya lengkap tidak? Pasiennya tipes abdominalis, tapi tidak ada data Widal, data Tobek, misalnya begitu. Atau mungkin datanya hanya cuma pemeriksaan HB saja. Jelas tidak bisa kita teruskan itu, stop. Nah, maka resep ini adalah apa kajian kualitatifnya langsung stop kategorinya 6. Kalau lengkap, pertanyaan berikutnya adalah antibiotika sesuai indikasi nggak? Oh, pasiennya stroke non-hemorrhagic. Murni, tidak ada apapun. Stroke non-hemorrhagic bukan penyakit infeksi. Kok dapat antibiotik? Oh, tidak sesuai indikasi ini. Stop. Kategorinya adalah kategori 5. Jadi tidak lagi ditelanjutkan. Ya. Jadi kalau yang kategori 6 maka dia ibaratnya baju dinas itu dia menyandang pangkat atau tanda-tanda itu kategori 6. Artinya dia tidak bisa melanjut. Gitu. Yang 5 juga sama. Kalau kategori 6 eh, lolos tapi terhambat di kategori 5 maka di pundaknya ada pangkat oh ini orang kategori 5. Oke, ya, tahap absolut sudah kita lewati. Baik. Nah, yang tahap berikutnya sebagai catatan, satu orang bisa dia mendapat beberapa atribut. Ya, di sini bisa 4A, 4B, 4C ya. Kemudian nanti ada atribut berikutnya. Bisa ya. Seperti harinya tadi seragam militer, sebagai tentara ada jasa apa misalnya ada brevet penerjun ya, menerbangkan pesawat itu masing-masing punya tanda. Ya, pertanyaan. Ada antibiotik yang lebih efektif nggak? Jadi misalnya tadi, tipe abdominalis dia dapat chlorantraniliprol. Ada nggak sih yang lebih efektif dari chlorantraniliprol?
Nah, ternyata si reviewer ini dia membaca, ya, mengumpulkan keilmuan karena review ini harus punya bekal itu semua ya, bekal tentang ilmu infeksi, tentang dan farmakologi, farmasi, ya, terapi, imunologi mungkin ya, termasuk juga harga dari apa obat tersebut itu karena dia ada pertanyaan ya. Nah, ternyata dia pernah membaca bahwa si Ciprofloxacin cukup bagus untuk tipe subdominalis dibandingkan chloramfenicol. Maka saat dia menemukan pertanyaan ini, ada nggak antibiotik yang lebih efektif? Iya, ada. Dia jawab iya. Maka resep itu antibiotik ini, si chloramphenicol ini mendapat stempel 4A. Dia masuk 4A karena ada yang mengalahkan dia, ada yang lebih efektif. Tapi tidak berhenti. Ini ada panah ke bawah. Panah ke bawah ini artinya lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau jawabannya adalah tidak ada yang lebih efektif dibanding chloramphenicol, ya tetap melanjutkan pertanyaan. Ya, ini tidak ada absolut di sini ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Oh, sebentar. Jadi ada antibiotik yang lebih efektif. Ini bicara tentang efektivitas itu tidak hanya nama obatnya saja, tapi juga terkait dengan apa presentase penetrasi, kemudian atau daya penetrasi, terkait dengan volume distribution, terkait dengan apa lagi ya, bioavailability dan lain-lain. Cukup banyak yang dipertimbangkan, farmakokinetik, farmakodinamiknya. Ya, oke. Ada nggak antibiotik yang tidak toksik? Pertanyaan berikutnya. Tidak toksik. Nah, toksisitas ini bicara bagaimana dia melewati metabolisme ginjal ataupun metabolisme hepar yang nanti akan toksik nggak, akan merusak nggak dari hepar atau liver itu. Ya, ada yang lebih nggak toksik. Misalnya ada misalnya pasien mendapat amikasin. Amikasin itu metabolisme di ginjal. Nah, kita harus hati-hati. Dokternya mencari yang tidak lewat ginjal misalnya. Ada nggak yang tidak lewat ginjal? Ada. Ya, ada yang tidak toksik. Maka masuknya adalah 4B. Kalau tidak, ya yang antibiotik yang aman, langsung lanjut pertanyaan bawahnya. Yang 4B juga melanjutkan pertanyaan bawahnya. Ada nggak antibiotik yang lebih murah? Nah, kalau ini lebih murah, maka bicara harga. Bicara harga, silahkan cross-check ke unit farmasi masing-masing. Ada nggak antibiotik yang spektrumnya lebih sempit? Ya, lebih sempit. Iya, ada misalnya. 4D dia golongannya. Jadi lebih sempit, lebih luas atau spektrum sempit, spektrum luas itu sebetulnya adalah dia bisa melintas dari gram positif ke gram negatif, tapi bukan berarti kemudian semua mikroorganisme, semua kuman hanya diselesaikan oleh satu antibiotik itu. Pertanyaan berikutnya, pemberiannya terlalu lama. Nah, kalau ada terlalu lama, maka ada kata terlalu singkat. Terlalu lama, iya terlalu lama. Maka dia masuk 3A. Kalau ternyata pemberiannya kok terlalu singkat, iya terlalu singkat, maka masuk 3B. Nah, terlalu lama terlalu singkatnya lihat di mana? Silahkan lihat di namanya PPAB, Panduan Penggunaan Antibiotik. Ya, dosisnya tepat tidak? Kalau tidak tepat 2A, ini silahkan nanti ada rangkuman antibiotik dan dosis bagi dewasa, dewasa dengan adjustment dose, neonates dan anak-anak itu nanti ada. Silakan tulis di kolom kalau ini memintanya dan emailnya nanti saya akan kirimkan. Intervalnya tepat tidak? Kalau tidak tepat 2B, rutenya tepat tidak? Kalau tidak tepat 2A, waktunya tepat tidak? Nah, untuk waktu ini khususnya adalah antibiotik profilaksis yang diberikan 30 menit sampai 60 menit sebelum insisi. Nanti di video lainnya kita akan bicara tentang antibiotik profilaksis ini. Tidak. Kalau waktunya tidak tepat, masuknya 1. Nah, yang terakhir kategori 0 itu kalau barrier dari mulai dari 6 sampai 2A sampai 1 tadi terlewati, maka dia masuknya 0 atau sempurna. Begitu sejawat terkait dengan tipe T audit, yaitu audit kualitatif, menyambung dari audit kuantitatif pada video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu dengan rangkaian seri PPRA jelang Proknas PPRA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
manfaat bagi sejawat, manfaat bagi sesama, dan berkah bagi saya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.